Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Naila Afifa dengan NPM 2452011082. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan mengenai tentang pasal-pasal hukum benda. Berikut contoh 5 pasal dari pasal 499 sampai 1232 KUH Perdata tentang hukum benda yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pasal 500 KUH Perdata, yang kedua ada pasal 617 KUH Perdata, yang ketiga ada pasal 756 KUH Perdata, yang ketiga ada pasal 874 KUH Perdata, dan yang terakhir, yang kelima, pasal 957 KUH Perdata. Yang pertama, pasal 505 KUH Perdata pembagian barang, yaitu ada barang bergerak yang dapat dihabiskan dan ada yang tidak dapat dihabiskan. Yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai. Maksud dari pasal tersebut adalah barang bergerak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, barang yang dapat dihabiskan, yaitu barang yang habis atau rusak karena pemakaian, seperti makanan, minuman, atau bahan bakar. Yang kedua, barang yang tidak dapat dihabiskan, yaitu barang yang tetap ada meskipun digunakan, seperti kendaraan, meja, atau perhiasan. Pasal ini menjelaskan bahwa perbedaan utama terletak pada cara barang tersebut bereaksi terhadap pemakaian. Selanjutnya, pasal 617 KUH Perdata, yaitu hak milik. Selanjutnya, pasal 617 KUH Perdata, hak milik, yaitu semua akta penjualan harus. Selanjutnya, pasal 617 KUH Perdata, hak milik, yaitu semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan, dan atau pemindah tanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik atau ancaman kebatalan. Yang dimaksud pasal tersebut adalah setiap perjanjian yang berkaitan dengan barang tak bergerak, seperti tanah atau bangunan, baik itu penjualan, hibah, pembagian, pembebanan, atau pemindah tanganan, harus dibuat dalam bentuk akta otentik, misalnya akta notaris. Selanjutnya, pasal 756 KUH Perdata, hak pakai hasil, yaitu hak pakai hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan ia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Maksud dari pasal tersebut adalah hak bagi seseorang untuk menggunakan dan mengambil manfaat atau hasil dari barang milik orang lain, seolah-olah ia pemiliknya sendiri. Namun, ia wajib memelihara dan menjaga barang tersebut agar tidak rusak atau hilang nilainya. Selanjutnya, pasal 874 KUH Perdata tentang surat wasiat, yaitu segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang. Sejauh mengenai hal itu, dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Yang dimaksud dengan pasal tersebut adalah segala harta peninggalan orang yang meninggal secara otomatis menjadi milik ahli warisnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali jika almarhum sudah membuat ketetapan yang sah sebelumnya, misalnya lewat wasiat. Selanjutnya, yang terakhir, pasal 957 KUH Perdata tentang hibah wasiat, yaitu hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dari macam tertentu, misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Yang dimaksud dengan pasal tersebut adalah pemberian khusus yang ditetapkan dalam wasiat oleh pewaris, di mana ia memberikan barang-barang tertentu atau jenis barang tertentu, seperti semua barang bergerak, barang tetap, atau hak pakai hasil, kepada satu atau beberapa orang. Pemberian ini berlaku setelah pewaris meninggal, dan merupakan bagian dari pengatur waris yang bersifat khusus dan ditentukan lebih dulu. Sekian presentasi dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.